Oke, selamat datang kembali di pembelajaran kelas 11 ya. Materi kita dalam satu unit ini adalah Microsoft Excel. Di sini kita akan belajar tentang apa itu Microsoft Excel, apa manfaat Microsoft Excel bagiku, bagimu, baginya, bagi dia. Asik. Kemudian kita juga akan belajar kolom, baris, sel, range, dan sheet. Kemudian kita akan menambah atau mengurangi baris, kemudian menambah mengurangi kolom. Kemudian format dasar, bisa warna sel, warna huruf, warna border, sebenarnya masih banyak ya. Di sini yang pertama sekali dibilang apa itu Microsoft Excel. Microsoft Excel yang pasti yang kamu tahu adalah perangkat lunak pengolah angka. Perangkat lunak apa, Mister? Software. Software apa, Mister? Aplikasi. Yang bagi yang nggak tahu aplikasi apa, ya ini sekarang ini namanya aplikasi. Sekarang kita akan mulai untuk melihat lebih jelas maksudnya pengolah angka itu maksudnya gimana ya. Contoh, saya akan bikin sebuah angka, kamu bisa perhatikan ya, angkanya 30. Oke, kemudian saya bikin huruf adit. Nah, saya zoom ya biar kelihatan. Angka 30 ada di kanan, huruf ada di kiri. Oke, mungkin ini masih belum paham ya. Kok Mister dia udah langsung ke kanan, ini langsung ke kiri. Perhatikan, gimana kalau misalnya angka deh saya campur dengan huruf. Saya bikin A30. Kok ke kiri ya? Atau mungkin dia karena hurufnya di depan ya. Atau coba saya bikin hurufnya di belakang, artinya angka di depan. Oh, kok ke kiri juga? Ada yang salah ini. Mungkin coba saya bikin A30 dit. Lah, kok masih di kiri? Nah, inilah disebut pengertian dasar yang harus kita pahami tentang Microsoft Excel. Microsoft Excel itu kan pengolah angka. Jadi dia secara spesifik memisahkan angka dengan huruf. Paham ya? Sekarang kita akan belajar tentang manfaat Microsoft Excel bagiku. Sebenarnya bagimu juga bisa aja ya. Apa sih manfaat Microsoft Excel? Dan kenapa tiba-tiba di pertemuan pertama Mister langsung buat tugas bikin time schedule? Time schedule itu maksud Mister adalah free testnya kamu. Free test, bukan free. Pre-test ya. Jadi Mister mau lihat kemampuan kamu di awal sebelum kita belajar Excel. Seperti teman-teman kalian ada yang memang chat Mister secara personal. Walaupun sudah ada grup kelas, nggak apa-apa, tapi diharapkan kalian chat saja di grup kelas agar saya bisa bagikan informasi yang mungkin teman-temanmu sama pertanyaannya. Jadi Mister nggak perlu berkali-kali menyampaikannya. Seperti itu ya. Jadi, apa sih manfaat Microsoft Excel? Pada intinya, aplikasi setiap yang ada di komputer itu bermanfaat. Terlebih untuk Microsoft Excel. Kalau kalian lihat untuk kelas 10 tahun sekarang, jadi mereka itu mencari kaitan antara software dengan brainware. Software itu akan aplikasi, brainware itu adalah penggunanya. Jadi mereka cari Microsoft Excel itu ternyata berguna untuk seorang akuntan. Wow, kita akan sambil belajar emang bagaimana sih kerjaan akuntan itu gitu. Tapi mungkin bukan di video kali ini. Video kali ini hanya untuk menjelaskan basicnya dulu supaya kamu tidak kesulitan ya. Nah, kalau untuk manfaat, kalau bagi kamu sendiri, nah bagi kamu sendiri sebenarnya ini adalah bekal ya. Itu makanya ada beberapa teman kalian yang saya tanya, kalau misalnya kamu tidak ada internet, gara-gara nggak ada internet, apakah kamu jadi tidak belajar Excel walaupun sudah ada laptop malah? Sudah ada laptop tapi kamu jadi nggak belajar Excel. Tapi sebenarnya begini, nah, kamu belajar Excel ini gunanya yang pertama bekal kamu nanti di kuliah, kamu pasti banyak menggunakan Microsoft Excel. Ya, kamu bisa manfaatkan nanti dari sini semua. Nah, itu sekedar belajar tentang manfaat Microsoft Excel. Sekarang kita akan belajar tentang kolom, baris, sel, range, dan sheet. Kolom itu ini, nak. Perhatikan, ini. Yang saya tunjukkan sekarang. Jadi bacanya kolom D tadi, kolom E, kolom F, kolom G, kolom H, kolom I, dan seterusnya ya. Banyak nih. Sebenarnya masih banyak banget itu. Kemudian ada juga baris ya. Setelah kolom ada baris. Baris itu ini. Tab. Baris 13. Ini baris 18, 19, 20. Oke. Sel itu yang mana? Jadi sel itu sebenarnya ini. Nah, ini enaknya nih.
Jadi sel itu adalah gabungan dari kolom dengan baris. Lihat aja nak, warnanya udah langsung berbeda nih. Cara baca selnya udah ada langsung di sini nak. Oke, di name boxnya artinya nama kotaknya E22 artinya kolom E baris 22. Jadi kalau bacanya ini apa dong? K15. Berarti kalau saya lihat memang betul K15. Saya lihat ini M16. Maka ini memang betul M16. Paham ya? Range. Sekarang untuk yang bagian range. Range itu adalah istilahnya kayak area, range ya. Areanya yang mana? Ini dia. Tab. Kalau orang bilang gabungan dari beberapa sel, sebenarnya menunjukkan aja ya. Ini range yang saya blok nih. Kamu tahan klik begini, tarik sampai semana yang kamu mau. Bisa segini, 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 segini. Atau kamu kurusin, bisa. Paham ya? Sheet, apa itu sheet? Sheet itu adalah lembar kerja. Coba kamu baca di bagian sini, pojok nih. Nah, di dalam sheet ini, inilah biasanya orang yang kerjanya multitasking banget ya. Misalnya di sini kita bikin misalnya, oke, sekalian ya, cara mengubah sheetnya, lembar kerjanya. Kamu tinggal double klik saja, kamu langsung ubah namanya. Materi ya, bagian ini untuk materi. Mister mau bikin sheet untuk bagian latihan. Jadi saya ada centang tambah di sini. Oke, sheetnya di sini kamu tinggal ubah, double klik ya, atau kamu blok terserah. Kalau misalnya dalam kondisi seperti ini kamu mau ubah namanya, kamu bisa klik kanan, rename. Atau kamu bisa double klik langsung ke bagian dia. Sorry. Oke, langsung ubah namanya latihan soal. Enter. Terus gimana dong? Saya bisa buka ini. Ya, ini kayak kamu lagi browsing di Google Chrome. Jadi kamu punya banyak tab yang banyak nih. Kamu bisa tambah tab banyak banget. Atau sheet kalau di dalam Microsoft Excel. Sorry ya kalau misalnya penggunaan bahasa Inggris Mister jelek ya. Nah, Mister, kalau misalnya saya mau close, nggak ada di sini close, Mister, hanya aja plus. Ya udah klik kanan, ada delete. Oke, kalau misalnya belum paham, ulang saja video ini bagian mana yang memang penting untuk kamu ulang. Bagian kolom baris, cell, range, dan sheet sudah selesai, maka kita next step di bagian menambah dan mengurangi baris. Baris itu yang mana tadi? Ini ya. Cara menambahnya adalah, contoh kita bikin misalnya Adit Ramba Maega Jaya. Kalau kalian mau request nama kalian boleh, oke, nggak apa-apa. Sekarang kita mau lihat apa sih maksudnya menambah atau mengurangi baris. Contoh nih, di baris ke-15, saya mau tekan klik kanan, insert. Oh, ternyata dia tambah ya di sini. Oke, dia jadi baris 15. Jadi kalau saya mau bikin dia jadi baris 17, yang mau saya tambahin berarti baris 17. Oke, intinya di baris mana yang mau kamu tambah atau kamu inginkan seperti itu. Berarti kalau mengurangi baris ya, misalnya nih baris 17 yang mau kamu hapus. Klik kanan, pilih, delete. Udah, jadi baris 17 tadi itu sudah terhapus, berubah menjadi Adit Ramba di sini. Kalau di Excel itu kamu hapus, berarti otomatis yang di bawahnya itu naik. Kalau misalnya saya mau hapus baris 15, saya delete. Ini dia. Kalau misalnya saya hapus baris 15 lagi. Kalau misalnya iseng nih Mister nih, saya hapus nih. Lihat. Terhapus ya. Artinya dalam satu baris itu terhapus, bukan cuma sel doang. Gitu. Kalau untuk kolom ya sama aja sih nak. Misalnya kamu mau hapus kolom B. Hapus. Oke, jadi yang tadi hilang. Atau misalnya biar enakan. Aku mau makan. Misalnya kamu random gitu ya. Haha. Oke, saya mau hapus kolom F. Klik kanan di bagian sini ya. Kalau baris tadi di bagian sini, kita delete. Nah, hihinya itu hapus. Ya, ini juga otomatis bergerak. Ya, karena kita hapus satu kolom. Kenapa Mister kasih tahu basic yang itu? Karena kamu nanti akan perlu, misalnya nanti seandainya kamu udah bekerja di bagian sini, kamu kayak ketinggalan gitu. Sir, gimana caranya mau nambahin baris? Soalnya tadi saya loncat di jamnya misalnya. Oh, pakai aja nak. Kamu mau di baris keberapa mau tambah? Tinggal diklik kanan, insert.
aman. Oke, mantap jiwa. Siap. Satu lagi, format dasar, warna sel, warna huruf, border. Sel tadi apa? Ini ya, sel. Caranya adalah ini dia warna sel. Warna sel. Ya, bebas ya, bebas. Kalau misalnya mau bikin seperti ini. Warna sel. Oke, Mister kemarin minta pretest kalian itu sebenarnya mau ngapain? Saya mau lihat bagaimana kalian menggunakan format dasar kalian ya. Apakah kalian memanfaatkan warna huruf ya seperti ini? Jadi selnya diwarnain, hurufnya juga diwarnain. Misalnya, saya mau bikin ini warna hitam semuanya, selnya. Saya blok, saya mau warna hitam. Lah, tulisannya di mana? Kan gitu. Ya udah, saya blok lagi. Saya mau ini ada yang putih di sini. Gitu nak. Oke, kalau mau tulisannya lebih tebal lagi, kamu bisa explore aja. B, huruf miring, italic ya, underline garis bawah. Gampang banget ternyata. Sekarang border itu apa? Itu yang garis-garis ini nih. Oke, tepi-tepi ya, garis tepi. Contoh ya, saya mau hapus dulu ya. Saya mau ini bikin no fill ya untuk mengembalikan. Kalau misalnya kamu mau hapus ini, blok dulu ya, kan delete. Sambil kamu lihat keyboard di sini. Nah, sekarang kita mau bikin contoh paling sederhana deh. Kalau misalnya Mister bikin 1 di sini, 2 di sini, kemudian saya blok range ya. Terus lihat ini, saya tariknya itu kemana di bagian ujung nih, tap. Baru lepas klik. Atau misalnya saya bikin 2, 4. Maka Excel akan otomatis tab. Atau misalnya 1, 3. Nah, ini dia. Bisa nggak kamu bikin dalam perkalian? Misalnya 3, 6, 9, 12. Nah, coba kita lihat apakah dia bisa. Iya, langsung ya. Perkalian. Oke, sekarang kita mau bikin nomor 1 sampai 10. Oke, cuma bikin 1, 2 aja. Coba perhatikan, saya mau tulisannya ini di tengah. Kayak bagian ini nih. Kan tulisannya di tengah. Maka kita bisa buat, kita blok range-nya. Sini ada alignment. Alignment, Mister kurang paham ya, kurang tahu cara bacanya. Kalau ini. Kayak yang menyamping apa itu? Istilahnya horizontal ya. Kalau kamu misalnya nih, yang satu nih. Kamu mau ke atas, ini bukan ke kiri kanan samping ya, tapi ini atas bawah sama tengah. Ini kalian explore saja. Setelah itu kita akan belajar border. Untuk border sendiri kita bisa blok ya, range-nya yang mana dulu terserah. Kamu bisa pilih boldnya yang ada di sini. Kamu bisa atur sendiri di mana more border. Nah, Pak, saya mau bikin yang titik-titik. Bisa, nggak ada yang larang. Ya, nggak ada yang larang. Baru kamu tekan di sini nih, mau kemana? Bagian sini, sini. Oke, lihat aja. Bisa ya? Misalnya kamu mau bikin ini berwarna, berarti kamu blok, bisa kamu kasih fill biar lebih menarik. Kamu juga bisa bikin warna di sini biar lebih menarik. Itu, ya. Ini mungkin kolomnya berbeda, mungkin kita kasih warna yang berbeda. Misalnya nih kamu pengen di sini ada garis-garis lagi, ya tinggal di blok nak mana yang sesuainya. Ya, intinya kamu adalah penggunanya aja, terserah kamu. Ya, kamu mau more border karena misalnya kamu udah terbiasa ya. Kamu mau dia lebih tebal di sini. Nah, kamu pilih. Nah, ini dia. Ini dia. Oke. Terserah sih, kamu mau ikut samping kiri kanan atasnya bisa. Kamu tinggal more border lagi. Kamu pilih dulu salah satu. Kamu bisa langsung tekan di sini pilihannya. Atau atasnya nggak usah, bisa. Lihat aja. Kalau saya bikin border yang ada di sini aja. Nah, ketahuannya dia satu sel ya. Nah, supaya ini nih kelihatan nih. Kayak ini nih. Ini kan jadi satu sel nih. Tapi dia langsung besar banget. Terus kok bisa gitu ya? Paling ini satu-satu. Atau misalnya gini. Ini memang nggak kelihatan ya. Apakah ini satu sel atau tidak. Lihat aja nih.
Memang hitam, tapi dia kalau di sini kelihatan banget ini satu sel. Ada di sini istilahnya merge and center. Atau kamu pilih bebas ya. Kamu lihat aja nanti di mana perbedaannya. Oke, merge and center bisa. Kalau untuk kembali, blok kembali ya, blok kembali baru klik lagi dia. Oke, kelihatan dia jadi satu sel. Oke ya, bisa ya. Kamu mau misalnya di bagian sini yang merge and center, biar ini lebih lebar, bisa aja. Ini dia. Oke, seperti itu.